أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma'asyira al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang tiada henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya pada malam yang mulia ini. Di malam yang di hari yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat ini dalam rangka kegiatan rutin kita, ya, tahsinul Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah sedikit sebelum kita memulai tahsinul Quranul Karim, kita sedikit ingin menyampaikan tentang surat yang akan kita baca, yang akan kita tahsinkan pada malam hari ini, yaitu surat Al-Qadar, ya. Surat Al-Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min 1000 syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar ini, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr. Malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di malam itu para malaikat dan malaikat Jibril turun, ya, di malam tersebut dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengatur segala urusan dunia. Salamun hiya hatta matla'il fajr, maka keselamatan dan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Surat yang mulia ini
menceritakan tentang pertama tentang keutamaan Al-Quranul Karim, kemudian tentang malam yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada dalam ayat ini, sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian di mana Allah di dalam poin ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para malaikat-malaikat Allah, makhluk yang mulia yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipimpin oleh malaikat yang mulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam, turun semuanya ke bumi di malam yang mulia ini, dan semuanya itu membawa mengatur segala urusan dunia ini dan membawa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya adalah salamun hiya hatta matla'il fajar, dan inilah puncak dari kebaikan malam Lailatul Qadar ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan, keselamatan sampai terbitnya fajar. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, ya, di dalam surat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Dan kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, bahwa malam Lailatul Qadar tersebut terjadi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, Al-Imam sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Al-Qur'anul Karim yang hari ini kita baca itu Allah Subhanahu wa taala turunkan secara utuh kepada Nabi, secara utuh dari Lauhul Mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu wa taala Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit bumi, secara utuh. Ya, secara utuh. Kemudian setelah itu dari Baitul Izzah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara bertahap kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Jadi ini perkataan Ibnu Abbas menjelaskan bagaimana proses turunnya Al-Qur'anul Karim. Ya, proses turunnya Al-Qur'anul Karim. Pertama dari Lauhul Mahfuz diturunkan secara utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, ke Baitul Izzah yang ada di langit bumi secara keseluruhan. Barulah setelah itu malaikat Jibril menurunkan satu persatu, ya, sesuai dengan kejadian-kejadian selama kurun waktu 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, ya, sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun lebih kurang di kota Mekah dan di kota Madinah, dan 10 tahun lebih kurang di kota Mekah. Dan ayat surat Al-Qadar ini itu termasuk di antara surat atau ayat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar tersebut disebutkan kemuliaannya. Yang pertama sekali adalah bahwa beribadah di malam tersebut itu sama pahalanya, ya, kita beribadah selama 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung dengan waktu atau tahun, itu lebih kurang sekitar 83 atau sampai 85 tahun. Dan kalau kita melihat umur kita, tentu, ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalilun ma tajawaza dzalik. Dan sedikit yang lampau melewati itu semuanya. Artinya, ma'asyiral al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kebaikan ini, ya, sesuai dengan kadar ibadah yang kita lakukan.
Kalau ibadah yang kita lakukan di malam itu adalah ibadah-ibadah sunnah, maka lebih baik daripada ibadah sunnah yang dikerjakan selama 83 tahun. Ibadah wajib yang kita kerjakan di malam hari itu, maka lebih baik daripada ibadah wajib yang kita lakukan selama 83 tahun. Nah, kemudian di antara bentuk kebaikan malam tersebut juga adalah turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, dan dipimpin oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan turunnya malaikat ini menandakan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga turun. Maka kita lihat dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam selalu menjelaskan ketika para malaikat turun itu pasti berkaitan dengan masalah turunnya membawa rahmat dan maghfirah untuk penduduk bumi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan bagaimana lillahi malaikatu sayyarah. Allah itu memiliki para malaikat-malaikat yang tugasnya warawiri, ya, kemana-mana mencari halaqatul dzikir, ya, mencari halaqatul dzikir. Ketika mereka mendapati ada halaqatul dzikir, mereka turun di situ dan mengepakkan sayap mereka, menaungi mereka dengan rahmat dan meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk turunnya para malaikat ini adalah bentuk rahmat yang Allah turunkan kepada penduduk bumi. Dan puncak itu semua adalah keselamatan bagi kita, ya, sampai terbitnya fajar. Ini ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sedikit dari beberapa tafsir yang bisa kita jelaskan tentang surah Al-Qadar ini. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita dan memberikan semangat kepada kita semuanya untuk benar-benar selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan terutama sekali adalah ketika kita berada di bulan suci Ramadan yang Nabi SAW sebutkan bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Maka orang yang merugi ketika datangnya bulan Ramadan tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan membaca Al-Quranul Karim, mengkhatamkan Al-Quranul Karim, maka kerugian yang besar yang dirasakan oleh seseorang. Ketika bulan suci Ramadan yang itu merupakan bulan Al-Quran, kita tidak mampu memaksimalkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka tentu di bulan-bulan yang lainnya akan lebih parah lagi. Maka oleh sebab itu, ya, Al-Quranul Karim yang ada di hadapan kita semua ini adalah pedoman hidup kita, yang dengannya Nabi SAW katakan lan tadillu ba'dahuma abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, ya. Kitabullah, ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim ini, kita di antara bentuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran adalah dengan kita mempelajarinya, dengan kita mengamalkan kandungan-kandungannya, dengan membacanya, ya, dan hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita semuanya. Demikian, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.